Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra MPD selaku dosen yang mengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat mempresentasikan tugas materi kami dengan judul klasifikasi bermain. Perkenalkan anggota kami dari kelompok 3. Yang pertama, Septiah Elidiami sebagai pemateri. Yang kedua, Elok Nifaiko sebagai pemateri. Yang ketiga, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Yang keempat, Siti Khalifah sebagai pemateri. Yang kelima, Sulistioningrum sebagai pemateri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Khalifah. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan klasifikasi bermain. Pendahuluan. Proses perkembangan yang terjadi pada anak usia dini merupakan perkembangan secara menyeluruh, baik itu perkembangan sosial, fisik, emosional, intelektual, serta bahasa. Perkembangan anak dapat berkembang secara optimal jika didukung dengan kesehatan fisik, gizi yang tercukupi, dan melibatkan pendidikan yang tepat. Sejalan dengan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan usaha yang diperuntukkan bagi anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun dengan memberikan stimulus pendidikan guna menunjang tumbuh kembang anak baik rohani maupun jasmani, sehingga anak siap dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Fatur Rahman 2017. Bermain dapat memberikan rangsangan pada anak untuk melakukan berbagai tugas perkembangannya. Selain itu dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mencari jalan keluar suatu masalah kelak. Penjelajahan lingkungan melalui kegiatan bermain yang mengasihkan perlu dilakukan agar anak dapat menstimulasi tumbuh kembangnya. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih, kami sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan saya sendiri. Yang pertama, jenis-jenis permainan. A. Bermain aktif. Menurut Hanlock dengan Tatjes Saputra 2021, bermain aktif adalah sesuai kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada diri anak melalui aktivitas yang melibatkan banyak aktivitas tubuh. Yang pertama, bermain bebas dan spontan, bermain konstruktif, bermain hayal atau bermain peran, collecting atau mengumpulkan, eksplorasi, game dan sport, musik. B. Bermain pasif, membaca, melihat komik, menonton film, mendengarkan radio, mendengarkan musik. Bentuk-bentuk permainan edukatif bagi anak. Permainan edukatif dalam permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional dan modern yang diberi muatan pendidikan dan pengajaran. Adams 1975. Beberapa hal yang dapat menjadi acuan permainan yang digunakan bersifat edukatif atau tidak. Yang pertama, sesuai dengan sasaran. 2, multifungsi. 3, sesuai dengan tujuan. 4, melatih konsep-konsep dasar. 5, merangsang kreativitas. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri kami yang bernama
Septia Elidiami, kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya guna menyampaikan materi ini. Selanjutnya adalah macam-macam permainan edukatif yang mencerdaskan. Yang pertama adalah permainan Lego. Permainan Lego ini melatih kecerdasan parsial atau kecerdasan ruang, melatih kreativitas dan imajinasi, analisis kemampuan, melatih keterampilan, melatih motorik halus. Yang kedua, permainan rubrik. Permainan rubrik ini akan melatih kecerdasan emosional anak, melatih kesabaran anak, melatih keterampilan koordinasi, persepsi visual, melatih otak kanan, melatih anak untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan atau keputusan. Yang ketiga, bermain puzzle. Bermain puzzle akan melatih kreativitas dan pola berpikir siswa terhadap suatu tugas sederhana, melatih daya nalar, serta kejelian siswa dalam menata ulang potongan pola. Yang ketiga adalah klasifikasi mainan anak berdasarkan usia. Mainan untuk anak usia tertentu amat berbeda fungsi dan manfaatnya dengan usia yang berbeda. Mari kita mulai dengan memahami mengapa pemilihan mainan yang sesuai dengan usia sangat penting dalam perkembangan anak. Dalam era digital dan inovasi ini, memahami bagaimana memilih mainan yang tepat untuk anak adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan dan pembelajaran yang optimal. Ketika kita berbicara tentang klasifikasi mainan berdasarkan usia anak, kita harus paham dulu tentang keuntungan memberikan mainan yang sesuai dengan usia anak. Yang pertama ada keuntungan keselamatan. Kalau kita memberikan anak ya mainan yang nggak sesuai umurnya, bisa saja kalau anak bayi, kalau kita kasih mainan yang kecil-kecil, bisa saja ia akan memakan mainan tersebut. Atau anak yang lebih dewasa, dia bisa saja akan bosan memakai mainan untuk anak kecil. Ada lagi untuk pengembangan. Mainan yang sesuai untuk anak dapat membantu perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Misalnya, mainan untuk bayi mungkin dirancang untuk merangsang indera penglihatan dan manfaat yang lainnya. Sedangkan mainan untuk anak usia sekolah lebih fokus pada kemampuan pemecahan masalah. Banyak lagi keuntungan-keuntungan apabila kita memberikan mainan kepada anak sesuai dengan usianya. Ada lagi yang harus dipertimbangkan ketika kita memberikan mainan kepada anak, yaitu karakteristik anak. Setiap usia mempunyai karakteristik anak yang berbeda. Misalnya anak usia 0 sampai 9 bulan. Anak usia ini biasanya belum bisa bergerak secara aktif. Biasanya dia hanya mengandalkan indera penglihatan. Dia suka warna-warna yang cerah. Dia suka dengan sentuhan. Kita bisa memberikan mainan seperti kerincingan, gigitan netiter atau matras gimnastik, aneka boneka, bermain cilukbah, menepuk tubuh ibu oleh anak, dan lain sebagainya sesuai dengan usia anak. Untuk mainan untuk usia 9 sampai 18 bulan, biasanya ini anak akan mulai belajar berjalan, akan berlari-lari, akan mengenal objek-objek mainan gitu. Kita bisa memberikan mainan yang menirukan kehidupan sehari-hari seperti sayuran dari plastik, buah-buahan dari plastik, binatang, telepon, dan mobil-mobilan, balok susun, puzzle, dan bola. Mainan untuk anak usia 18-36 bulan, biasanya kita berikan krayon, lilin kreasi, melukis, drum, piano, atau gitar mainan, rumah boneka, berpakaian, merias diri, peralatan masak, dan lain sebagainya. Untuk usia 4-5 tahun, kita bisa berikan monopoli, ular tangga, Lego, belajar angka, dan waktu seperti Sempoa, model huruf dan angka aplikasi gadget dengan tetap pengawasan orang tua. Demikian penyampaian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan. Untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh
pemateri kami yaitu Sulistioningrum. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya guna menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi bermain berdasarkan isinya. Menurut Supartini Yupi 2004, ada beberapa jenis permainan baik ditinjau dari isi permainan maupun karakter sosialnya. Berdasarkan isi. 1. Social affective play. Permainan ini adalah adanya hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dan orang lain. 2. Sense of pleasure play. Permainan ini menggunakan alat yang dapat menimbulkan rasa senang pada anak dan biasanya mengasihkan. Ketiga, skill play. Permainan ini akan meningkatkan keterampilan anak, khususnya motorik kasar dan halus. Yang kelima, games atau permainan ini adalah jenis permainan yang menggunakan alat tertentu yang menggunakan perhitungan atau skor. Selanjutnya yaitu Eunocuprea behavior. Pada saat tertentu, anak sering terlihat mondar-mandir, tersenyum, tertawa, jinjit-jinjit, bungkuk, memainkan kursi, meja, atau apa saja yang ada di sekelilingnya. Yang terakhir adalah dramatic play. Pada permainan ini, anak memainkan peran sebagai orang lain melalui permainannya. Berdasarkan karakter sosialnya, 1. Onioker play. Pada jenis permainan ini, anak hanya mengamati temannya yang sedang bermain. Jadi anak dalam hal ini bersifat pasif. Yang kedua, solitary play. Pada permainan ini, anak tampak berada dalam kelompok permainan. Tetapi anak bermain sendiri dengan alat permainan yang dimilikinya. Yang ketiga, parallel play. Pada permainan ini, anak menggunakan alat permainan yang sama. Tetapi antara satu anak dengan anak yang lain tidak terjadi kontak satu sama lain. Selanjutnya, associative play. Pada permainan ini sudah terjadi komunikasi anak satu dengan anak yang lain, tetapi tidak terorganisasi. Baik, kesimpulan. Berdasarkan materi yang kami sampaikan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bermain adalah dunia anak dan hal yang paling penting bagi anak. Karena bagi anak, bermain merupakan hal yang dianggap sama nilainya dengan bekerja dan belajar bagi orang dewasa. Bermain dapat menjadi sarana untuk mengubah tenaga potensial dalam diri anak yang akan membentuk macam-macam penguasaan pada kehidupan yang akan datang. Orang tua dan guru perlu melayani kegiatan anak dengan menyiapkan permainan yang mendukung tumbuh kembang anak. Jenis-jenis permainan bagi anak adalah bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif adalah kegiatan bermain yang melibatkan banyak aktivitas tubuh seperti bermain bebas dan spontan, bermain konstruktif, bermain peran, collecting, eksplorasi, games, dan sport, serta bermain musik. Sedangkan bermain pasif adalah
bermain yang tidak terlalu banyak melibatkan aktivitas fisik seperti membaca, melihat komik, nonton film, mendengarkan radio, dan mendengarkan musik. Macam-macam permainan edukatif yang mencerdaskan adalah permainan Lego, permainan Rubik, dan permainan puzzle. Permainan bisa dikatakan bersifat edukatif apabila sesuai dengan sasaran, multifungsi, sesuai dengan tujuan, melatih konsep-konsep dasar, serta dapat merangsang kreativitas anak. Mainan untuk anak usia dini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat usianya. Di usia tertentu, anak akan berbeda fungsi dan manfaatnya dengan usia yang berbeda. Seperti bayi di usia 5-6 bulan yang belum tumbuh gigi, mainan yang diberikan akan berbeda dengan anak yang sudah tumbuh giginya. Klasifikasi bermain berdasarkan isinya antara lain social affective play, sense of pleasure, skill play, games, eunoco behavior, dan dramatic play. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.